Selamat siang untuk Bapak Ibu PA dan juga Dempor semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, minta tolong untuk mengganti merename ya nama kalian sesuai dengan ketentuan kelas strip IPA IPS Bahasa, kemudian dot nomor ya kelas berapa IPA IPS bahasanya 1 sampai 7, IPS-nya 1 sampai 4 sama bahasa garing nomor absen, spasi nama kalian ya, biar mempermudah Bapak Ibu PA-nya untuk melakukan presensi. Kemudian silakan semuanya on cam ya. Nanti minta tolong Bapak Ibu PA-nya untuk mengingatkan putra-putrinya untuk on cam. Untuk formatnya sudah Bu Ade kirim lagi ya di kolom chat, silakan bisa dibaca lagi buat yang baru bergabung. Silakan di-rename sesuai dengan ketentuannya. Mohon bantuan Bapak Ibu PA mengingatkan putra-putrinya yang mungkin belum bergabung bersama kita di Zoom. Oke, kita akan awali talk show kita yang sepertinya dari temanya mungkin menarik atau enggak, nanti silakan kalian yang menilai ya. Tidak alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa kepada Sensei Ajeng, dipersilakan. Terima kasih Bu Ade. Selamat siang Pak Edi Sulistyo, perwakilan alumni Dempo 80, Bapak Ibu PA dan siswa-siswi yang terkasih. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mohon izin, doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesehatan yang boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih pula atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat bertemu, dapat berkegiatan meskipun secara virtual pada hari ini. Berkatilah Bapak Edi Sulistyo yang telah meluangkan waktu bagi kami. Berikanlah kesehatan, kesuksesan bagi beliau. Berkati juga supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga membawa manfaat bagi siswa-siswi SMA Katolik Santo Albertus Malang. Semoga kegiatan ini sungguh dapat membawa kesegaran bagi kami semua yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Sensei Ajeng untuk doanya. Oke, sekali lagi Bu Ade ingatkan ya, untuk yang belum on cam, silakan kameranya dinyalakan, kemudian rename ID Zoom kalian sesuai dengan ketentuan yang diberikan, ada di kolom chat. Lalu yang berikutnya adalah jangan lupa nanti akan ada tugas refleksi ya, literasi di GC Perwalian. Silakan diperhatikan hari ini talkshow-nya dengan baik dan benar sehingga bisa mengerjakan refleksinya. Seperti itu. Oke, sekali lagi selamat siang untuk kita semua kepada Bapak Ibu PA dari SMA Dempo kelas 10 dan 11, kemudian Dempors dan juga perwakilan alumni angkatan alumni tahun ini angkatan keberapa Sensi? 80 ya? Oke, alumni 80 dan juga nggak tahu ini sudah bergabung atau belum nih Romo Wantanya ya, nanti kita tunggu saja. Dan tentu saja pembicara utama kita pada siang hari ini Pak Edi. Halo Pak, selamat siang, sehat Pak? Sehat, amin, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Bu Ati gimana? Puji Tuhan sehat. Oke, ini sebelumnya kita tidak pernah bertemu ya, benar ya? Nggak pernah. Oke, katanya Pak, katanya ini ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Padahal kalau udah kenal belum tentu sayang sebenarnya kan ya. Oke, mungkin bisa kenalan dulu buat teman-teman Dempors dan Bapak Ibu di sini biar kenal Pak Edi ini siapa sih sebenarnya. Di labelnya tuh katanya CEO Gojek ya. Nah, itu nggak tahu tuh benar atau enggaknya ya. Silakan dikonfirmasi. Oke, baik Bu Ati, thank you.
Selamat siang adik-adik semuanya. Oh, jadi berasa sedikit senior nih ngomong sama adik-adik di sini. Tapi memang aku sih aslinya memang Surabaya, jadi nggak jauh-jauh dari teman-teman semua di sini. Terus habis itu sempat kuliah di US, habis itu bikin startup. Memang dari dulu suka bikin startup ya, startup macam-macam gitu. Dari mulai pernah bikin kamus.net, pernah bikin ow.com. Ow.com itu kalau sekarang mungkin namanya jadi metaverse kali ya, tapi itu dulu lah 10-20 tahun yang lalu. Terus macam-macam sampai pada akhirnya pernah bikin event.com, terus habis itu sempat dijual juga, terus pindah ke Indonesia bikin loket.com. Loket.com dijual di Gojek tahun 2017. Nah, dari situ aku bergabung sama Gojek sebagai salah satu leadership-nya untuk memimpin divisi entertainment. Nah, habis memimpin divisi entertainment selama beberapa tahun, terus kita punya ide untuk membuat sebuah platform yang kita nama GoPlay. Nah, dari situ selain dari entertainment, kalau entertainment tuh tahunya itu kalau dibuka aplikasi Gojek itu yang warnanya ungu. Kalau yang warnanya ungu, nah itu semua entertainment. Ada games, ada news, ada nonton film, sampai ke event dan semuanya. Nah, itu yang saat ini aku in charge di Gojek. Gitu kira-kira Bu Ade. Oke, ini berarti sangat berpengalaman ya di bidangnya seperti itu ya. Banyak sekali startupnya itu ya, dulu udah memulai. Tapi ini bisa kita kaitkan dengan sekarang, kan tadi juga ada kebetulan mention tentang GoPlay nih. Nah, kalau buat pengguna Gojek harusnya udah nggak asing lagi, cukup relate ya. Dan saya rasa 2 tahun pandemi ini harusnya anak-anak sama Gojek itu, apalagi biasanya GoFood. Kebetulan saya anak kosan ya, jadi pengguna GoFood-nya banget gitu loh. Dan GoPlay ya namanya. Nah, ini kan kaitan sama temanya Pak, remaja di era digital ya, era 0.0 ini, terus anak-anak itu sangat tidak asing dengan yang namanya internet, kemudian segala macam yang ada sana, media sosial dan sebagainya. Nah, kira-kira GoPlay ini tahun berapa ya Pak ya, kalau boleh tahu? 2019. 2019, berarti di era pandemi ya? Di era pandemi. Sebelum pandemi, persis sebelum pandemi. Oh, tepat sebelum pandemi ya. Oh, sepertinya bisa membaca ya kalau bakal di rumah aja nih ya. Oke, kira-kira mungkin bisa sharing sama anak-anak di sini terkait sama remaja di era digital. Kira-kira apa alasan Gojek itu memilih untuk membuat GoPlay? Ada pertimbangan apa? Apakah karena kemajuan digital zaman sekarang atau karena kebutuhan akan digitalisasi itu seperti apa? Gitu, Pak. Oke. Sebetulnya mungkin aku mundur dikit ya. Memang sebetulnya kalau kita dari Gojek itu salah satu alasan juga kenapa kok aku juga mau bergabung sama Gojek itu karena memang visinya. Jadi kita harus lihat dari visinya gitu loh. Nah, visi di Gojek itu sama dengan waktu pertama kali aku dulu bikin loket juga gitu. Gimana caranya kita menggunakan teknologi untuk menjadi berkat buat orang lain. Menggunakan teknologi untuk membuat impact buat Indonesia. Nah, itu yang selama ini kita pegang teguh. Banyak company startup yang sudah aku buat di dulu ya, dari sejak SMA sebetulnya aku pernah bikin. Jadi kalau ingat mungkin teman-teman pada nggak tahu di sini karena semuanya udah pada digital. Tapi zaman dahulu waktu bikin kamus.net itu waktu aku masih SMA, sebetulnya SMA di Surabaya. Dan sama gitu, dan dari sejak aku bikin itu sampai sekarang itu banyak sebenarnya startup yang aku bikin tuh semua pada fail semua. Cuma mungkin yang failure itu nggak pernah dibahas di media. Mungkin media lebih tertarik membahasnya itu yang lebih cerita sukses lah segala macam. Padahal sebetulnya yang harus disiaringkan dan diceritakan itu bukan cerita suksesnya. Justru yang harus disiaringkan adalah kenapa gagalnya sebetulnya. Dan itu yang mungkin aku ingin bisa sharing hari ini sama teman-teman semua. Karena tentunya waktu aku masih SMA, aku pasti berpikirnya itu pengen jadi kayak Mark Zuckerberg gitu, pengen jadinya kayak Elon Musk gitu kan, pasti punya keinginan seperti itu. Tapi yang harus kita pelajarin lebih dalam sebetulnya bukan cuma jadinya, karena there is no such thing as overnight success, tapi adalah perjalanannya untuk menuju ke sana sebetulnya. Dan itu semua berawal dari yang namanya vision sebetulnya. Nah, di Gojek sendiri pun waktu pertama kali Pak Nadiem Makarim mendirikan Gojek pun juga sebetulnya sama kan, berawal dari bagaimana mengimprove taraf hidup para ojek, dan diimprove karena mereka jalan dari point A to point B, tapi mereka harus pulang lagi ke point A. Jadi mereka tuh waktu pulang dari point B ke point A itu kosong ojeknya,
Makanya kalau nge-charge orang jadinya mahal. Nah, atas sesimpel itu idenya, membuat kepingin supaya Gojek itu para driver ojek ini bisa taraf hidupnya lebih naik dan segala macamnya. Nggak pernah sebesit pun kalau nanya tujuannya apa supaya jadi kaya. Nggak pernah, sebetulnya nggak ada. Kita tanya Elon Musk pun juga pasti jawabannya bukan seperti itu awalnya gitu loh. Semuanya benar-benar punya drive untuk change the world gitu bagaimana. Dan itu sebenarnya terkait dengan apa yang kita ajarkan. Kebetulan aku juga seorang Katolik ya. Jadi memang waktu kita juga diajarkan juga gitu bagaimana kita semua itu mempunyai talenta. Semua orang mempunyai talenta yang dikasih sama Tuhan dan talentanya itu bukan ecek-ecek gitu. Semua tuh pasti punya talenta yang luar biasa karena kita diciptakan sesuai dengan in his image. Berarti nggak sembarangan nih kita semua ini. Kita semua tuh pasti punya mission kenapa kita lahir di dunia ini dan pasti untuk menjadi sesuatu yang besar. Bukan untuk hanya sekedar ya biasa-biasa aja. Nggak mungkin gitu. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Gitu. Jadi itu yang kita believe in dan itu yang kita percaya dengan kemampuan talenta yang kita akhirnya Gojek lahir ya kan. Gojek lahir, terus mulailah muncul GoFood. Bagaimana GoFood pun juga sama gitu, bukan semata-mata karena ada opportunity nih di food delivery, enggak juga. Karena kita simple kalau misalnya kita dari ojek driver, kita melihat ojek driver itu kan nggak semua selalu butuh transport. Nah, di saat-saat mereka kosong, mereka ngapain? Nah, kita ingin memberikan utilization rate. Artinya kita, again, tujuannya adalah bagaimana mengimprove drivers itu supaya bisa mendapat penghasilan lebih. Kita tambahinlah GoFood, kita tambahinlah GoSend, kita tambahinlah macam-macam yang pada akhirnya membuat sebuah ekosistem sendiri yang tujuannya kita sekarang udah punya lebih dari 2 juta driver yang mereka semua bisa mendapatkan income yang cukup signifikan gitu, bahkan bisa membiayai anaknya kuliah, dan itu bisa memberantas kemiskinan juga. Nah, sampai di 2019 kita menyadari ada hal yang kurang. Yang kurang itu adalah di bidang entertainment. Kalau kita fokus ke bidang logistik, food delivery dan segala macam, itu kita melihat today, kita melihat present day, ya kan? Kita melihat apa yang kita bisa lakukan terhadap para driver-driver ini today, kita melihat apa yang kita bisa lakukan terhadap UMKM yang punya restoran-restoran hari ini. Tapi bagaimana dengan the future gitu? Bagaimana kita bisa mendidik anak muda zaman sekarang supaya mereka itu bisa menjadi a better Indonesian atau the future of Indonesia gitu. Karena anak-anak muda inilah yang the future of Indonesia. Bagaimana kita bisa shape the future of generation? Nah, jawabannya ada di konten sebetulnya. Kalau pernah dengar ada istilah we are what we eat, sama juga dengan konten we are what we consume. Ya kan, apa yang kita tonton itu menjadi diri kita sebetulnya. Sedangkan semakin maraknya dengan teknologi yang semakin bisa dikatakan demokrasi ya, semakin liar ya, semua bisa bikin konten dan segala macam, itu justru kita melihat ada sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita tidak intervensi. Intervensi dalam arti bukan kita tiba-tiba blocking website yang nggak benar, bukan begitu juga. Tapi artinya bagaimana kita bisa mengencourage para konten-konten kreator ini untuk membuat konten yang positif. Sedangkan kalau kita lihat platform-platform di luar sana, kita banyak melihat platform-platform tersebut itu sengaja menormalisasi konten-konten yang seharusnya nggak dinormalisasi. Mungkin kalau boleh kasih contoh lebih spesifik, bagaimana konten-konten tersebut itu menormalisasi misalnya premarital sex misalnya. Tentunya aku juga pernah muda juga, so I understand this topic very well gitu kan. Dan topik-topik seperti ini sesuatu yang kalau kita nonton di zaman film-film zaman dulu, karena kita sumbernya cuma TV, kita melihatnya sesuatu konten yang kayaknya itu kalau mau nyari film yang ada nudity-nya itu dulu setengah mati gitu kan. Sebagai anak-anak remaja mau nyari setengah mati gitu. Sedangkan kalau sekarang it's very easy gitu. Ada di mana-mana, tinggal Google, tinggal internet dan segala macam pasti menemukan hal itu. Nah, atau mungkin konten-konten yang lain seperti bagaimana dengan kita treating our parent, bagaimana dengan hal-hal yang mungkin menyentuh etika seperti abortion, bagaimana kita menyentuh konten-konten seperti LGBT dan lain sebagainya gitu, di mana platform-platform yang ada sekarang justru menyemarakkan dan memberikan agenda untuk menormalisasi hal tersebut. Jadi kita kalau nonton seolah-olah kita ngomong, ya well, itu normal-normal aja sih, I've seen it everywhere. Bahkan di film-film yang keren-keren pun juga seperti itu. Jadi menurut kita, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan untuk shaping the future generation. Misalnya kayak ada dua konten ya, ada dua konten
Satu ada nudity misalnya, ya kan? Satunya lagi nggak ada nudity, tapi ada percakapan di restoran. Misalnya kita ngomong di restoran lagi orang-orang berdua lagi makan malam. Satunya, dua-duanya pemainnya bintang filmnya terkenal, influencer yang mungkin kita semua pada suka. Mungkin kalau anak-anak SMA kenalnya siapa? Jerome Pauline misalnya. Jerome Pauline jadi aktor prianya. Terus yang ceweknya siapa misalnya dari Sarah JKT48, whoever it is dia. Terus mereka berdua ngobrol-ngobrol di restoran. Terus mereka bilang, sayang, yuk malam ini let's do it gitu. Satunya bilang, oke, yuk gitu. Terus satunya bilang, kamu yakin nggak apa-apa? It's okay, kita bakal married anyway tahun depan gitu, atau 2 tahun lagi kita bakal married. Udah, adegannya tiga. Very innocent, very polos, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada nudity sama sekali. Tapi itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan adegan nudity. Kenapa? Karena itu adalah idola-idola orang-orang yang mengatakan, yang akhirnya membuat, ya anyway semua juga normal, we can actually do this. Dia aja melakukan seperti itu. Nah, ini yang menurut kita harus kita jaga, gitu. Artinya bagaimana kita sebagai the future generation of Indonesia itu harus benar-benar kita jaga supaya kita semua bisa menjadi masyarakat atau menjadi pemuda-pemudi yang benar-benar bisa membuat bangsa Indonesia jadi lebih harum gitu namanya gitu loh. Itulah sebabnya kita membuat platform OTT yang namanya GoPlay itu, yang dengan mempunyai mimpi untuk shaping the future generation of Indonesia melalui positive content. Dan ternyata setelah kita jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, dan itu kita benar-benar bisa melihat impact-nya yang terjadi itu luar biasa sekali gitu. Secara konten kreator pun ya, konten kreator itu kan tadinya kan mereka punya, sejak adanya pandemi ya, sejak waktu pandemi happen ya, itu tiba-tiba kan semua, terutama yang udah pada kerja-kerja yang mungkin kena impact dengan pandemi ya, itu tiba-tiba menjadi konten kreator dadakan. Karena sekarang kalau kita lihat penjualan HP dengan kamera bagus itu juga significantly naik ya penjualannya gitu. Tiba-tiba semua menjadi konten kreator. Nah, waktu semua menjadi konten kreator itu, kita justru melihat bagaimana caranya kita membantu para konten kreator ini untuk membuat konten yang positif. Nah, permasalahan ya, kita juga melihat kalau konten-konten tersebut, kalau konten kreator itu kalau mereka membuat konten di platform-platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, bukannya jelek, bagus juga. Tapi kalau mereka mau di dalam tahap yang untuk sustainability, artinya untuk dimonetize, itu ternyata susah setengah mati. Sebagai gambaran, di YouTube itu kalau mau dapat 1 juta rupiah itu harus punya 150.000 view. Nah, karena 150.000 view itu nggak gampang, yang terjadi adalah para konten kreator ini mempunyai tendensi untuk membuat konten yang sensasional. Sukanya itu konten-konten yang lebih kayak, apa sih itu? Kayak yang viral-viral, mungkin bahkan mengandalkan segala cara. Mungkin kalau anak-anak teman-teman sekarang pada tahu nih, istilah demi konten, ya kan, demi konten, apapun demi konten gitu. Bahkan yang sedihnya ada beberapa kali muncul di berita, cukup sering ada anak gitu mau bikin konten YouTube, nyetop truk, akhirnya kelindes sama truknya, akhirnya meninggal. Sedih sekali sebetulnya. Atau menggunakan challenge-challenge yang ada mungkin di TikTok, Instagram, challenge-challenge macam-macam, lompat, ditendang jatuh, pakai muka tutupin pakai plastik, and many things sebetulnya, yang sebetulnya sangat membahayakan sekali. Tapi ya, apa dikatakan, karena memang secara platform tersebut, secara komersial, mereka memang mengencourage kita untuk membuat konten sensasional supaya viral, supaya ditonton banyak orang, yang pada akhirnya berbau dengan popularitas, dengan fame, dan segala macam. Nah, what if kalau kita bisa mempunyai sebuah platform yang tanpa harus menunjukkan view, tapi kita tetap bisa terkenal, tetap bisa mendapatkan uang yang banyak, dan tetap bisa viral sebetulnya. Nah, itulah yang sebetulnya kenapa kita di Gojek akhirnya memutuskan untuk masuk ke entertainment, karena kita believe dengan sekarang ini kita punya lebih dari 120 juta monthly active user total, digabung dengan Tokopedia dan segala macam, dan pretty much hampir seluruh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok pun sudah punya either aplikasi Gojek atau Tokopedia. Nah, dari situ kita berasa kalau kita punya kesempatan itu untuk membuat sesuatu yang keren, sesuatu yang tetap disukain sama anak-anak muda, tapi at the same time very positif. Sebagai contohnya, kita sekarang punya satu audisi online.
Kalau tahu di GoPlay lebih lagi jalan sekarang udah top 300 namanya WCBW atau We Can Be Winner. Sebetulnya itu adalah Cherry Bell 2.0. Cuman of course kita nggak bisa ngomong, nggak bisa reveal ke publik. Jadi buat teman-teman aja, jadi jangan dicerita-ceritain keluar ya gitu. Kita punya audition Cherry Bell 2.0 girl band gitu. Dan itu pertama kalinya girl band dilakukan secara internasional, secara dunia, dan dilakukan 100% purely demokratisasi. Jadi yang memilih adalah publik sebetulnya auditionnya. Dari 3.000 orang kita pilih sampai 1.000 akhirnya kita pilih ke 300. Nah auditionnya pun juga sangat menarik gitu, benar-benar ada challenge-challenge seperti mereka disuruh memilih UMKM di Tokopedia, memilih UMKM di GoFood, dan bagaimana mereka bisa menaikkan penjualan UMKM tersebut di lokal, di daerah wilayah mereka misalnya. Nah dari situ sekarang udah top 300, mudah-mudahan akan terus membuat impact buat sekitarnya sampai pada akhirnya kita bisa menemukan that girl band, the next generation girl band of Cherry Bell. Itu kira-kira rada panjang penjelasannya, tapi konteksnya ini very important untuk diceritakan. Iya, panjang tapi ternyata cukup banyak ini ya makna di baliknya. Karena kan mungkin anak-anak zaman sekarang atau mungkin orang awam kayak saya gitu loh Pak, pasti kan mikirnya bisnis berarti cuan ya. Kan arahnya kan pasti bukan hanya sekedar oh orang buat bisnis impact-nya apa nih buat orang lain, impact-nya apa buat Indonesia, impact-nya apa buat, jadi kan lebih-lebih arahnya kan lebih ke diri sendiri dibandingin ke dampaknya buat orang lain. Ternyata ada kacamata yang berbeda untuk melihat bahwa bisnis itu juga harusnya bisa bermanfaat buat orang lain. Karena talenta yang dikasih sama Tuhan, oh ini arahnya udah Katolik banget ya. Talenta yang dikasih sama Tuhan itu ternyata ya kalau dipendem aja, dibuat diri sendiri aja ya nggak akan berkembang, nggak akan tambah banyak gitu kan ya. Oke, yang mau saya ini lagi gali lagi lebih jauh adalah ini menarik tentang GoPlay-nya itu sendiri ya Pak ya. Tadi kan katanya ada filosofinya bahwa itu dibuat dengan harapan bahwa ada konten-konten yang bisa disaring atau konten-konten yang sekiranya bisa relate sama anak-anak tapi juga membawa pendidikan karakter kepada anak-anak atau remaja zaman sekarang. Karena kalau mau dilihat kan umurnya anak-anak SMA kelas 10, kelas 11 Demporsis ini kan masa-masanya mencari karakter ya. Nah, karakter itu kan kalau kita zaman dulu mungkin bertemu dengan dunia nyata. Kalau sekarang kan enggak, bukan hanya teman di dunia nyata, tapi ada teman di dunia maya, seperti itu. Malah mungkin merasa lebih dekat dengan orang-orang yang ada di dunia maya, enggak bertemu secara langsung, tambah lagi sama pandemi seperti ini. Nah, menarik yang mau saya, ini sepertinya sebenarnya talkshow-nya juga lebih cocok atau relate-nya juga sama orang tua ya, karena kan ternyata anak-anak itu kan nggak bisa dibatasi, harus menonton apa, kamu harus, maksudnya sudah ada internet positif betul dan sebagainya, tapi kan kadang anak-anak itu lebih pinter gitu, karena yang jadi konten kreator kan sebenarnya bukan hanya anak-anak remaja, kami Bapak Ibu guru pun juga berusaha di tengah pandemi ini menjadi konten kreator, sehingga materi pelajaran pun juga harus jadi lebih menarik, biar mau dipelajari, seperti itu. Nah, apa yang dipunyai GoPlay selain tadi ya sudah ada penyaringan tentang konten-konten yang tidak dipunyai platform untuk menonton entertainment yang lain, sehingga bukan hanya tentang makna bahwa ini internet positif, ini tontonan positif, tapi juga ada penanaman karakter yang baik untuk anak. Karena kalau mau dibilang ini tontonannya positif aja, ya kan kita juga bisa nyari itu di tempat yang lain gitu kan, tinggal disaring aja anaknya. Tapi apa yang hal spesial apa gitu yang mungkin bisa ini anak-anak jadinya, atau kami orang tua, Bapak Ibu guru pun juga bisa jadi masukan untuk kami kepada anak-anak, kepada remaja atau siapapun itu, untuk ya kami pun juga bisa menonton itu dan ada hal-hal positif yang bisa kami dapat. Dan itu kan juga bukan hanya tontonan ya, setahu saya ya di dalamnya itu. Seperti itu Pak, gimana? Jadi memang salah satu yang kita pelajarin adalah Generation Z, which is Generation Alpha, which is ya mungkin teman-teman di sini ya, either Alpha atau Gen Z ya. Itu memang generasi yang sangat berbeda banget dengan generasi milenial maupun X maupun Y maupun dan atas-atasnya sebetulnya. Dan itu memang kalau kita lihat secara generasi pun juga secara culture dan cara berpikirnya pun berbeda. Misalnya waktu zaman dulu, kalau aku waktu masih kecil nanya ke orang tua, ini sebetulnya kenapa ya gitu, jawabannya pasti bilang, udahlah nggak usah banyak nanya gitu, pokoknya begitu gitu.
Sedangkan kalau kita melakukan hal yang sama terhadap anak-anak teman-teman di sini deh gitu ya, mereka bilang, oh ya udah, aku bisa Google sendiri gitu kan, nggak masalah gitu. I can find out the information right away gitu, nggak butuh juga gitu sebetulnya. Nah itu sebetulnya justru makanya peran orang tua untuk berada dan terus mendampingi dan untuk mengerti itu juga very important sebetulnya. Nah dari Google sendiri pun kita juga melihat perbedaan generasi secara penonton atau mengkonsumsi konten. Anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu lebih kepingin untuk eksis, lebih kepingin untuk lebih di respect, lebih kepingin untuk lebih dihargain, lebih keingin beda dengan generasi-generasi di atas-atasnya yang mungkin secara sehari-hari nggak ada internet. Mungkin waktu aku dulu lahir atau ibu bapak di sini yang guru-guru lahir juga mungkin belum ada internet waktu itu gitu kan. Kita mungkin grow-nya waktu internet baru lahir, ya kan? Dan dari situ kita baru mulai belajar. Tapi kita tetap biasa untuk bermain di luar gitu misalnya. Sedangkan kalau anak-anak digital atau yang lahir di atas tahun 2000 bahkan, itu memang kebanyakan pastinya terlahir dari zaman internet. Nah, perbedaan yang mencolok ini yang memang harus kita embrace. GoPlay itu sebagai platform kita melihat kita sekitar 80% itu di bawah 30 sebetulnya hari ini sebagai penontonnya. Dan kenapa mereka menyukai? Karena kita mempunyai feature interaktif secara real time. Nah, ini sesuatu yang mungkin nggak pada sesuatu yang kita memang bikin karena untuk meng-cater the next generation. Kalau kita misalnya mau live di IG maupun di YouTube, sebagai content creator, pasti kita sadar kalau ternyata ada delay yang cukup signifikan. Jadi kita ngomong halo gitu, mungkin penontonnya baru mendengar halo itu paling cepat 5 detik kemudian atau bahkan sampai 1 menit kemudian baru dapat halonya gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk menjadi interaksi. Sedangkan makanya kita membuatnya itu gimana caranya supaya interaksi itu terjadi secara real time. Kayak di Zoom sekarang ini nih, kalau sekarang ini kan kalau aku ngomong halo, semua pasti dengar halonya kira-kira mungkin beda berapa milisecond doang lah, kira-kira gitu. Nah, itu yang kita buat supaya bisa menjadi interaksi secara real time. Jadi begitu ada nyapa, ada yang ngomong, di chat dan segala macam, itu langsung bisa disapa oleh konten kreatornya. Langsung bisa membuat interaksi dan membuat relationship sebetulnya. Dan on top of that ada yang namanya sticker atau virtual gifting. Nah, stiker virtual gifting itu benar-benar ya, ini it's all God sih. Maksudnya memang benar-benar waktu awal pertama kali kita bikin, kita juga nggak nyangka. Tapi kita melihat begitu banyak musisi-musisi yang tadinya mereka bekerja di nyanyi di wedding, nyanyi di cafe dan segala macam yang benar-benar terimpact dengan pandemi. Sekarang mereka istilahnya ngamen online dengan menggunakan platform GoPlay dan mereka bisa mendapatkan puluhan juta rupiah per bulannya. Akhirnya mereka bisa survive di pandemi. Padahal sebelum ini kita kalau ngomong sama mereka tuh sampai miris loh. Mereka harus benar-benar sampai harus minta sembako ke pemerintah karena benar-benar that's the only thing they can do adalah menyanyi gitu dan mereka nggak tahu kerjaan lain lagi gitu. Nggak usah penyanyi deh, kita ngomong seperti pemuka-pemuka agama, para ustadz-ustadz, para romo-romo, para pendeta-pendeta yang tadinya mereka ada offline ibadah, itu waktu mereka pindah online, pendapatan persembahan kasihnya itu juga significantly berkurang sebetulnya. Sebagai gambaran aja di Keuskupan Agung Jakarta, jumlah kolektornya aja drop 70% sebetulnya. Nah, ini yang sebetulnya bagaimana caranya kita bisa membantu para yang butuh dibantu nih ya, yang memang tadinya benar-benar terdampak dari pandemi, yang pada akhirnya sekarang Keuskupan Agung Jakarta pun bisa punya puluhan bahkan ratusan juta dari GoPlay gitu. Mereka bisa memberikan misa online, memberikan sermon online, dan orang tetap bisa memberikan virtual gifting dan stiker. Dan ini terus membuat sebagai komunitas yang tadinya mungkin orang ke gereja cuma seminggu sekali, sekarang mereka punya options untuk mendengarkan apapun itu, praise and worship, firman Tuhan, atau mendengarkan, mungkin kalau teman-teman yang dari Muslim juga mendengarkan dakwah yang adem-adem, mereka bisa mendengarkan setiap harinya sekarang justru. Jadi bisa membuat orang jadi lebih dekat dengan Tuhan, dan membuat positive habit. Sekali lagi, karena kita sifatnya adalah live dan tidak bisa diulang. Sedangkan kalau kita nonton di YouTube misalnya, itu terjadi nih persis ini mungkin aku mesti cerita juga. Awalnya karena anak aku sekolah minggu dan sekolah minggunya di YouTube gitu.
Awalnya dia seneng banget nih kalau di YouTube dia anakku ada 2 ya. Mereka berdua itu kayak nggak mau telat gitu. Mungkin 10 menit sebelum acara mulai sudah mandi rapi duduk di depan laptop gitu kan siap. Suatu hari karena ada sesuatu akhirnya dia datangnya telat, akhirnya mulainya telat. Oh sedihnya luar biasa. Tapi waktu dia sedihnya luar biasa, terus tiba-tiba dia menemukan, wait, ini bisa di rewind loh ternyata meskipun live ya, tapi bisa diputurin, dimundurin ke belakang, dan gara-gara bisa dimundurin ke belakang, sejak saat itu dia tidak pernah on time, saudara-saudara, dan nggak pernah on time, nggak pernah on time, kadang-kadang malah bilang, kan bisa ditonton nanti aja mau main dulu, nanti malam aja baru nonton lagi gitu. Nah itulah yang sebetulnya sesuatu yang hilang sejak adanya pandemi, sesuatu habit positif, habit forming yang positif yang hilang. Dari situ makanya kita deliberately membuat sebuah platform yang tidak bisa direkam dan tidak bisa diulang dan tidak bisa di-rewind. Kalau hilang ya hilang, itu sebetulnya. Nah dari situ kita menjadi sebuah platform yang komplementari. Nah itu sekali lagi juga sesuatu yang mungkin harus digarisbawain. Jangan membuat sesuatu bisnis atau produk yang hanya untuk sekedar make money, tadi yang pertama. Karena kalau kita membuat nyarinya duit, belum tentu ada impact, dan begitu duitnya nggak ada, kita pasti struggling. Tapi kalau kita membuat sesuatu karena impact, digaranti uangnya pasti akan ada. Meskipun mungkin on the way there-nya ada struggling, pasti, karena semua bisnis pasti struggling. Tapi karena kita goal-nya adalah impact, meskipun kita nggak ada duitnya, kita akan terus berusaha untuk fighting. Karena kita tahu kita mendapatkan positive impact seperti itu. Itu yang aku lakukan tiap hari, dengerin sharing kesaksian teman-teman, tiap hari kita melihat banyak orang yang hidupnya dirubahkan, banyak orang yang menjadi lebih sabar, banyak suami yang jadi lebih setia, banyak istri yang macam-macam, tiba-tiba hidupnya lebih baik gitu ya. Pemusik-pemusik tiba-tiba bisa dapat duit puluhan juta, dan cerita-cerita seperti itu sangat menguatkan sekali, yang pada akhirnya juga memberikan kita financial reward juga sebetulnya. Dan tadi yang aku mau tambahin, yaitu kita harus fokusnya itu ke impact-nya itu instead of daripada cari duitnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Iya, aku boleh langsung ke sini nggak? Boleh, silakan. Okay. Ada kaitannya juga. Nah, ini kan ada pertanyaan dari Stephen Anthony nih. Of course, kalau kita ngomong mengenai pengguna Gojek pun, bahkan aku pun punya Gojek driver account, by the way. Jadi pernah narik juga sebetulnya. Jadi itu sesuatu yang I think para entrepreneur juga harus tahu ya. Kita harus tahu produk kita kayak gimana, kita harus tahu rasanya jadi driver gimana. Ya, anyway juga nggak ada yang tahu juga. Bahkan Bapak Nadiem Makarim pun juga pernah jadi driver Gojek gitu. Mereka pakai helm juga nggak ada yang tahu. Kita semua para director di Gojek pun pernah semua. Kita pernah jadi driver Gokar, kita pernah nganter makan, nanti maki-maki customer pun juga pernah sebetulnya. Jadi memang kita harus merasakan sebetulnya. Sama pun di GoPlay pun, aku sendiri pun menjadi content creator pun juga sering nongol di GoPlay. Meskipun pada dasarnya aku introvert gitu, tapi mau nggak mau harus nyobain gitu. Terus kalau kita mau ngomong mengenai kelebihan, sebetulnya at the end of the day, it's not about mana yang better atau mana yang murah ya. Sebetulnya pastinya apa yang paling nyaman. Pastinya itu adalah mana yang paling nyaman. Tapi kalau boleh aku tarik ya, sebetulnya ya, kita nggak pernah melihat kompetitor itu menjadi sesuatu yang harus dikalahkan. Gitu. Competition is always healthy, sebetulnya. Justru itu yang tadi aku mau bilang. Salah satu poin berikutnya secara vision, setelah impact adalah jangan membuat bisnis yang hanya sekedar ada bisnis, terus habis itu sebelah jualan tahu, terus satu jalan semua jualan tahu semua. Pasti kalian bisa relate. Ada pasti di Malang maupun di Surabaya, satu daerah jualan apa, sepanjang jalan jualannya hal yang sama, gitu sebetulnya. Instead of berpikir barang yang sama, bagaimana kita bisa berpikir untuk menjual complementary produk. Misalnya sebelah jualan tahu, ya kita jualan kecapnya, gitu. Misalnya kita jualan sambelnya, gitu, supaya bisa complementary. Tapi kalau misalnya meskipun kita dulu yang membuat tahu dan tiba-tiba sekitar kita membuat tahu semua, ya nggak apa-apa juga. Yang kita fokuskan adalah bagaimana tahu kita itu bisa menjadi customer kita yang datang untuk makan tahu kita itu mendapatkan full experience yang benar-benar nyaman gitu. Sama juga dengan kita di Gojek. Kita nggak pernah berpikir bagaimana caranya kita itu bisa mengalahkan kompetitor. Tapi kita selalu memfokuskan bagaimana customer kita bisa mendapatkan pelayanan terbaik, dan yang kedua, driver kita, ini terutama yang kita harus highlight ya, driver kita bisa mendapatkan taraf hidup yang lebih baik dan UMKM yang lebih baik. Contoh misalnya, sebelah mungkin punya tendensi untuk membakar uang, memberikan promo. Misalnya, ini topik yang rada sensitif, tapi aku ingin bahas supaya teman-teman pada tahu.
again ya, ini kita aja ya gitu, supaya jangan keluar gitu. Jadi misalnya kita ngomong mengenai promo, bukannya berarti di Gojek kita juga tidak mau memberikan promo, tapi sebenarnya kalau terhadap pemilik bisnis, promo itu sebetulnya jelek. Kenapa? Karena kita sering melihat bagaimana pebisnis yang punya UMKM, yang punya restoran, tiba-tiba waktu promonya dinyalain, semua pada rame ke sana. Nah, waktu pada rame, terus dia mulailah scale, wah rame nih, aku harus hire orang, aku harus segala macam. Tiba-tiba dia punya orang-orang, dia bahkan buka cabang di sebelahnya karena dia berasa kalau tokonya rame. Tapi begitu promonya dicabut, hilang semua itu customernya. Karena customernya pindah ke tempat yang ada promo yang lain lagi. Nah, hal seperti itu sebetulnya bisa dikatakan jahat sebetulnya. Karena kita tidak membantu UMKM itu untuk berkembang. Justru kita berusaha memikirkan long term-nya. Again ya, I think mungkin karena perbedaan mencoloknya adalah Gojek adalah aplikasi yang lahir dari Indonesia dan untuk Indonesia. Itu adalah perbedaan utama. Jadi kita berpikir gimana kita bisa selamanya membantu UMKM tersebut supaya bisa berkembang, supaya bisa terus ada, supaya terus bisa menjadi positive impact buat Indonesia. Sedangkan kalau misalnya platform lain-lain yang mungkin bukan dari Indonesia, yang hanya melihat Indonesia hanya sebagai market, hanya sebagai kita sedot aja kekayaannya Indonesia supaya uang Indonesia supaya numbernya perusahaan mereka kelihatan bagus, ya mereka nggak akan care terhadap para driver-driver ini. Justru kalau bisa nih, kita malah berusaha naikin driver fee-nya supaya drivernya pada kaya semua. Karena dengan drivernya itu bisa menjadi lebih makmur, pelayanan driver terhadap customer juga jauh lebih bagus. Bagaimana kalau misalnya kita bisa membuat driver, bahkan kita punya satu tim yang kira-kira the last time when I count, itu kira-kira kita punya satu tim yang isinya 50 orang, full time job, yang kerjaannya setiap hari adalah bagaimana caranya driver ini bisa lebih sukses. Entah itu mereka nego untuk mendapatkan better KPR, nego untuk mendapatkan better untuk kalau motornya buat ganti oli, sampai kita memikirkan bagaimana mereka bisa punya motor listrik supaya bisa ramah lingkungan dan lain sebagainya. Itu kita melakukan seperti itu because we care. Because sekarang kita benar-benar Indonesia banget dan kita benar-benar melakukan itu hanya bukan sekedar bisnis, tapi benar-benar untuk membantu para UMKM dan para driver tersebut gitu. Terus ada orang yang tidak mau disebutkan namanya, anonymous, dia direct message ini di sini. Dia nanya apakah ojek legal sebetulnya. Well, kalau kita ngomong-ngomong ojek legal apa enggak, sebetulnya itu secara pekerjaan, secara ride hailing, dan secara istilahnya itu istilahnya taksi driver lah ya, bisa dikatakan taksi lah ya. Tapi mereka menggunakan taksi dengan motornya mereka. Sebetulnya itu sudah diatur dengan undang-undang Kemenhub. Ada semua, ada payung hukumnya. Jadi kalau mengenai legal nggak legal, pasti jawabannya adalah legal. Yang nggak legal mungkin adalah beberapa dari mereka yang berhenti di tempat-tempat yang tidak seharusnya mereka berhenti. Nah, untuk itu terus kita melakukan banyak improvement, kita memberikan shelter, kita bekerjasama dengan lokasi, tapi tetap itu adalah bagian daripada continuous improvement yang pastinya akan kita lakukan. Oh, by the way, kalau ada mau pertanyaan sambungan, monggo ya, sebetulnya ya. Nah, berikutnya lagi, ini ada Eugene Chua. GoPlay mirip seperti platform streaming lainnya, of course, sebetulnya Twitch dan YouTube. Sebetulnya kalau kita ngomong, again, balik lagi tadi seperti contohnya Gojek dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Satu hal yang pasti membedakan adalah visinya dan mimpinya. Dan why we exist to begin with. Itu yang pertama kali yang pasti membedakan, dan tidak mungkin platform lain care sama Indonesia, itu sudah pasti. Sebetulnya, mereka hanya melihat Indonesia sebagai market. Jadi memang kita benar-benar memikirkan bagaimana konten kreator kita ini bisa sustainable, bagaimana caranya konten kreator kita ini bisa tiba-tiba bisa mendapatkan uang tanpa harus mendapatkan view segitu banyaknya. Kita memikirkan bagaimana caranya konten kreator ini nggak cuman membantu konten kreator tersebut, tapi bisa membantu UMKM seperti online shop di Tokopedia, dan kita punya ekosistemnya juga seperti UMKM yang di GoFood gitu. Bagaimana kita bisa membantu ekosistem tersebut supaya mereka juga bisa sukses bareng-bareng sebetulnya. Dan tentunya kita juga secara konten, karena kita curated, kalau kita lihat di Twitch misalnya, itu banyak banget konten yang 18 plus loh. Bayangin kalau anak-anak kecil kita tiba-tiba main dan nonton di Twitch gitu. Banyak loh orang-orang stranger, banyak loh internet bullying. Nah, ini juga penting sekali. Internet bullying.
Di GoPlay itu kita membuat sesuatu merubah sesuatu yang kelihatannya sangat minor, sangat kecil sekali yang kita rubah, tapi impact-nya gede banget. Yaitu apa? Kita kalau login, kalau mau chatting, itu loginnya pakai nomor Gojek. Kenapa kok harus pakai nomor Gojek? Dengan menggunakan nomor Gojek, yang muncul adalah nama asli, sebetulnya. Begitu kita menggunakan nama asli di chat, tiba-tiba internet bullying drop 100%. Karena mereka menggunakan nama asli. Sedangkan kalau kita lihat dari aplikasi yang lain, karena mereka bisa, istilahnya itu bisa menggunakan nama nickname atau segala macam, mereka bebas berekspresi, mereka bebas membuli sebetulnya, yang pada akhirnya at the end of the day itu membuat jadi para konten kreator itu mungkin bisa stres, dibully sama netizen, bisa tiba-tiba ada juga konten kreator yang bunuh diri kalau lihat para mungkin artis-artis Korea ya mungkin ya yang sangat terkenal gitu yang mungkin banyak yang ADN decided untuk membunuh dirinya sendiri gitu karena nggak tahan dengan pressure internet bullying dan many things gitu. Hal-hal seperti itu tuh terjadi karena anonymity sebetulnya karena para bullying ini bersembunyi di balik sebuah anonimitas tersebut. Sedangkan dengan kita yang lakukan, ya sebetulnya bukan berarti kita nggak bisa pakai nama palsu di Gojek, bisa sebetulnya, cuma lucu aja gitu kalau kita pakai nama Sweety Bunny gitu tiba-tiba Pak Gojeknya bilang Bu Sweety Bunny gitu kan lucu juga gitu kalau mau nganter makanan kan. Dan kalau habis ganti nama itu nggak bisa diganti sampai harus 30 hari nunggu di Gojek, jadi ya mau nggak mau most people akan tendensinya menggunakan nama asli gitu. Ini sebetulnya akan ada banyak pertanyaan, tapi aku takut kalau pertanyaannya nggak cukup, waktunya nggak cukup nih. Pak, ini yang Dorothea ini kan udah ya, berarti kan GoPlay-nya memang pasti nggak ada unsur saranya kan pasti. Sudah ada konten-konten yang bisa disaring dan sebagainya. Ini bisa digabung aja beberapa pertanyaan Pak, kayak Dorothea, kemudian nih yang tentang apakah konten kreator di GoPlay dapat duit Pak? Nah, itu mungkin perlu aku jawab. Jadi memang yes, tujuannya adalah memang membuat konten kreator tadi kayak misalnya di YouTube. Itu kan harus punya 150.000 view baru mendapatkan 1 juta rupiah. Sedangkan kalau di kita, oh ya, dan 150.000 view itu pun juga harus mendapatkan dari iklan ya. Artinya harus enabling iklan ya. Jadi kalau kita punya konten-konten seperti yang ada dulu ada joke-nya lagi Misa, lagi serius-serius bisa tiba-tiba jebret di tengah-tengah ada iklan Shopee gitu kan lucu kan tiba-tiba kalau kita nonton. Nah, sedangkan kalau kita itu sebetulnya karena revenue-nya direct dari virtual gifting atau dari stiker yang dikasih sama penontonnya, jadi kalau yang nonton 10 orang aja, tapi masing-masing kasih 100.000, sudah mendapatkan 1 juta rupiah juga. Sebetulnya sesimpel itu konsepnya, karena sifatnya adalah saweran. Jadi teman-teman bisa saling support satu sama lain. Bahkan anak aku ya, yang masih umur 10 tahun ya, itu sering banget main Roblox di GoPlay gitu. Atau Minecraft ya. Dan yang ngasih pastinya either teman-teman sekolahnya atau orang tuanya lagi atau saudara-saudaranya yang ngasih ya nggak apa-apa juga, tapi dengan begitu mereka bisa memberikan semangat terhadap anak-anaknya dan teman-temannya dan maupun saudara-saudaranya gitu ya, dan dari situ mereka bisa mempunyai semangat untuk terus membuat positif konten karena sudah nggak lagi mengejar view. Itu sesuatu yang harus digarisbawahi. Sedangkan kalau kita di tempat-tempat lain itu mendidiknya nggak benar. Anak-anak sekarang kalau bikin konten, begitu view-nya cuma 1, 2, 3, males bikin. Nggak ada yang nonton gitu. Padahal, kalau yang nonton 1 orang aja dan 1 orang itu hidupnya berubah karena kalian, itu sudah menjadi huge win sebetulnya. Daripada kita punya 1.000 orang yang nonton tapi nggak ada impact sama sekali di hidupnya mereka gitu. Dan kalau kita lihat kalau di YouTube partner atau Twitch affiliate atau bahkan TikTok segala macam, itu juga nggak semua bisa dimonetize. You really need to have a certain level of subscriber. Kalau di YouTube minimal 1.000 kalau nggak salah. Terus harus punya apa, view-nya harus berapa. Di TikTok juga sama, harus punya 10.000 juga bahkan. Dan macam-macam. Jadi nggak bisa langsung kita jadi content creator tiba-tiba make money, nggak bisa. Sedangkan di kita dari hari pertama juga bisa langsung make money. Makanya dan kids friendly ya, artinya buat segala umur. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, sebagai salah satu bagian dari Gojek, melihat para generasi muda berusaha mencari uang tambahan dan sebagainya, apakah Bapak akan menyarankan para generasi muda tersebut untuk bermitra bersama Gojek atau lebih menyarankan bidang yang lain untuk mendapatkan
pendapatan tambahan tersebut? Ini luar biasa nih pertanyaan, di luar ekspektasi. Ya, ini benar-benar aku terus terang sangat happy banget nih karena ini teman-teman ini sangat aktif sekali dan menanyakan hal-hal yang sangat kritis sekali. Karena dulu waktu aku masih SMA kayak kalau ada pertanyaan nggak ada, semua diem semua, nunduk semua. Ini luar biasa nih teman-teman Tempo nih. Iya sebetulnya bisa aja. Sebetulnya kalau aku bilang sih untuk mencari side job atau segala macam terus fokus, jangan gini. Fokusnya itu tetap menjadi sesuatu yang very passion, sesuatu dari passion daripada dirinya, dari kita masing-masing. Apa yang Tuhan kasih talenta, apa yang kita very passionate, fokus aja ke sana gitu. Termasuk kayak memilih jurusan. Kadang kita mungkin banyak yang ada beberapa yang orang tuanya sudah memilih gitu. Oh harus kamu gini segala macam. Ya bukan berarti kita belum tentu itu jelek juga, tapi kita juga harus melihat apa yang mungkin mimpi kita di mana nih gitu. Dan karena sebenarnya kalau kita mengerjakan sesuatu benar-benar pakai hati dan kita tahu itu dari talenta dari Tuhan dan kita memang mau jadi berkat buat orang lain, a success is guaranteed sebetulnya. Okay. Proma, ini lucu nih dari Eugene, dia nanya follow up lagi nih Eugene nih. Hai Eugene, wah dia ini kalau mau langsung on cam mic juga boleh ya sebenarnya. Promo itu jelek di Tokopedia. Kenapa? Nah, sebetulnya kalau promo itu yang kita ngomong jelek itu adalah promo yang membuat habit yang kalau itu promo itu dicabut, dia nggak balik. Jadi misalnya kayak tadi contohnya adalah restoran. Restoran itu, kalau memang restoran itu memang rasanya enak banget, promo itu bisa mengenalkan produk dan pada akhirnya orang jadi balik. Tapi yang terjadi adalah segitu banyaknya kompetitor mungkin meng-offer restoran yang rasanya mirip-mirip, lebih enak dikit tapi nggak terlalu jauh beda, dan lebih banyaknya orang yang terdidik karena adanya promo hunter yang nyari buka aplikasi dibandingin, oh beda 1.000, ya udahlah nilai yang paling murah padahal cuma beda Rp1.000 gitu sebetulnya. Nah itu kalau hal seperti itu menjadi berbahaya karena akhirnya waktu promonya dicabut tidak ada yang datang ke restoran tersebut. Sedangkan kalau sekarang sebetulnya kita memberikan promo dengan menggunakan payment GoPay supaya orang coba, apalagi dengan adanya GoSend itu sebetulnya lebih ke arah celebratory di saat Gojek dan Tokopedia baru saja merger dan kita mengintegrasikan seluruh servicesnya kita supaya lebih terintegrated. Sedangkan dengan menggunakan payment seperti GoPay maupun GoSend, karena kita tahu kalau meskipun nggak ada promo pun sebetulnya pastinya teman-teman akan merasakan keenakan seperti instant delivery dan segala macamnya yang pada akhirnya tidak merubah behavior untuk membeli barang yang mau dibeli dari merchant tersebut. Jadi memang sebetulnya perbedaan fungsi dan perbedaan intensi. Balik lagi ya, it's all about the intensi itu sebetulnya. Oke. Ini lanjut dulu yang tentang GoPlay-nya aja dulu ya Pak ya. Nanti yang boleh tentang motivasi saat gagal itu terakhir aja buat closing gitu. Nih ada yang mau tanya Theo tentang platform GoPlay, bagaimana bentuk privacy untuk para streamer dan viewernya? Jangkauannya apakah hanya di Indonesia atau sudah internasional? Sebentar. Yang mana tadi soalnya aku baca tulisan yang bawah. Theo dari Theo. Saya ngurutin dari atas saja. Yang Theo mana ya yang Theo ini? Oh ini. Oh, soalnya ada direct message cukup banyak soalnya yang nanya. Sebentar, Theo Immanuel. Oke. Privacy policy untuk streamer dan viewer. Enggak. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong-ngomong mengenai privacy policy ini konteksnya seperti apa ya? Itu mungkin aku ingin tahu. Tapi kalau dari pertanyaannya, kelihatannya lebih ke arah apakah sebetulnya bisa membuat private event. Gitu mungkin kali ya. Dan jawabannya iya. Jadi sebetulnya memang secara viewer, secara streamer itu mereka bebas menentukan ada 3 jenis. Mau yang public banget yang muncul di halaman websitenya GoPlay dan aplikasinya GoPlay, mau yang private jadi linknya bisa private tapi tetap disebar-sebar ke teman-teman jadi nggak ada yang tahu, maupun yang ticketing bisa terintegrate dengan GoTix, beli tiketnya di GoTix habis itu baru muncul di situ, bisa semuanya bisa, nggak masalah. Terus mengenai viewer itu juga bebas, meskipun mereka menonton, sebetulnya data penonton itu tidak kita kasih ke streamernya, kecuali para streamernya yang mau menongolkan dirinya sendiri di kolom chat maupun mengisi data kalau si streamernya minta. Tapi by default penontonnya itu tidak akan diberikan. Dan itu memang bentuk sebagai privacy policy-nya. Dan untuk viewernya sebetulnya it's worldwide ya. Sebenarnya
Kalau mau nonton aja dari manapun bisa. Cuman memang kalau login dan untuk ikutan memberikan virtual gift, hari ini memang pembayarannya hanya menggunakan GoPay dan credit card. Tapi kalau untuk login, memang hari ini harus pakai aplikasi Gojek dulu, sebetulnya. Tapi ya, Gojek juga ada di internasional juga sih. Jadi sebenarnya dari manapun bisa. Oke, itu sudah menjawab juga ya pertanyaan dari Sound ya tentang privasi user pengguna. Karena tadi kan Bapak bilang harus connect-nya ke nama asli, nomor HP yang terdaftar di Gojek dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini ada lagi dari Reneta, izin bertanya, program ini kan mendukung konten kreator untuk membuat konten dengan viewers kecil, kita bisa mendapatkan benefitnya. Nah, untuk bayarannya apakah diklaim melalui GoPay atau e-money lainnya? Ini sepertinya pada tertarik buat jadi konten kreator. Enggak sih, pembayarannya sebetulnya langsung wire transfer, kita transfer ke bank masing-masing kok. Dan itu instant withdrawal, begitu setiap kali acara dapat, pokoknya selama lebih dari 100.000 itu bisa di withdraw secara real time, secara instan. Itu paling hitungan 1-2 menit muncullah di bank account kalian. Oke, ini lalu ada yang nanya lagi nih, barusan baca di frequently asked question-nya GoPlay. Oh, berarti di search ini habis. Katanya revenue dari GoPlay hanya dari gift atau saweran. Kedepannya apakah akan ada sistem membership? Ada. Tenang. Jadi memang pemikiran kita tuh selalu memikirkan gimana caranya kita membantu para konten kreator untuk bisa menjadi mendapatkan, intinya menjadi sustainable. Kuncinya di sustainability. Karena kalau nggak sustain, ya capek juga bikin konten gitu loh. Tapi kalau yang nonton 1-2 tapi sustainable, mungkin akan terus jalan. Jadi kuncinya di situ. Cuman memang kita lagi memikirkan gimana caranya untuk mengoptimalkan supaya pendapatan konten kreatornya paling maksimal. Ini ada beberapa sih yang nanyanya secara japri. Mungkin aku address kali ya. Ini ada yang pertanyaan cukup Bu Ade freeze ya? Ini Bu Ade freeze ya. Teman-teman dengar kan suara aku ya? Iya sih dengar kan? Iya masih goyang-goyang kok. Oke. Bu Ade-nya yang freeze berarti. Ini ada pertanyaan direct message. Biasanya kalau direct message ini mungkin nggak mau disebut namanya. Ini cukup menarik. Dia bilang bagaimana caranya Gojek menarik simpati konsumen karena kita membangun UMKM. Gimana cara nyari simpati konsumen yang mana konsumen pasti nyari harga yang paling murah gitu misalnya. Nggak apa-apa, jawabannya nggak apa-apa. Bukan berarti kita ini dia ngasih contohnya SHO terus dikasih bintang-bintang, tahu lah ya siapa lah ya yang SHO bintang-bintang gitu ya. Nggak apa-apa, justru sebetulnya yang perlu aku mau highlight sebetulnya adalah kasus yang recently terjadi sebetulnya di beberapa mungkin tahun lalu ya, yang terjadi dengan perusahaan SHO bintang-bintang yang mana waktu itu sempat ada seller namanya Mr. Who atau siapa gitu nama sellernya lupa. Dan sellernya ini menjual batik, menjual hijab sebetulnya, hijab ya, menjual jilbab hijab gitu ya. Dan menjualnya itu menjual dengan harga yang ridiculously very very cheap. Hijab itu hanya dijual dengan harga sekitar 3.000 perak. 3.000 perak. Sampai semua orang bingung. Ini gimana caranya kalau dia jual harga hijab 3.000 perak, semua UMKM Indonesia mati. Kok bisa dia dapat jual segitu? Padahal barangnya dari Cina. Hilang nggak? Jadi kalau kalian sadar, di toko-toko tersebut yang banyak daripada penjualan dari Cina, kita bisa menemukan banyak banget barang-barang yang sangat, yang harganya itu nggak masuk akal murahnya, murah-murah banget. Dan itu sebetulnya istilahnya di dalam dunia dagang adalah, di dalam dunia dagang dan politik adalah investment dumping. Artinya mereka menjual dengan harga semurah mungkin supaya semua toko-toko itu mati semua. Padahal si para toko-toko di Indonesia, UMKM Indonesia yang membuat jilbab atau hijab tersebut, mereka juga beli bahan bakunya juga dari Cina juga. Dan bahan bakunya yang paling murah itu 15.000. Loh kok bisa harga 15.000 bahan baku setelah diolah masih bisa dijual dengan harga 3.000? Nah itulah sebetulnya yang berbahaya sekali. Memang secara konsumen pasti tidak akan mengerti hal ini, dan mungkin mereka akan tetap memilih beli harga yang 3.000. Nah, itulah yang terus kita memberikan education. Nah, itu satu-satunya cara untuk menjaga itu hanyalah dengan memberikan price parity dari pemerintah.
mungkin buat teman-teman yang bukan pelaku atau yang membuat barang tersebut mungkin nggak akan berasa kena impact. Ya udah biarin beli aja. Tapi begitu kalian melakukan di bisnis yang sama, yang similar, yang benar-benar kena impact daripada investment dumping, itu benar-benar mati kutu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Beli harga modal juga dari Cina, dikalahin sama orang dari Cina juga gitu. Nah itu yang kita secara bersama-sama dengan pemerintah Indonesia untuk memberikan yang namanya price parity dengan adanya pajak juga supaya barang-barang yang dari luar itu bisa bersaing dengan kompetitif dengan produk lokal. Karena the moment kalau produk lokal nggak bisa bersaing, orang-orang ini tidak bisa mempunyai daya beli karena mereka tidak mendapatkan penghasilan. Kalau mereka nggak punya penghasilan, problemnya adalah ekonomi kita juga nggak akan bergerak. Yang pada suatu saat akan terimpact ke kalian-kalian semua, yang ke-impact ke orang tua kalian juga, yang pada akhirnya seluruh Indonesia akan terimpact secara ekonomi. Jadi itu sangat berbahaya sekali sebetulnya dengan memberikan investment dumping seperti itu. Jadi memang pastinya harus education customer, tapi cara yang paling terbaik adalah kita yang ngerti jangan ikut-ikut, gitu aja. Gitu. Kita harus memberi barang berdasarkan dari kualitas dan dari service yang kita suka, gitu. Bukan not necessarily dari harga gitu. Contohnya aja sama juga dengan driver Gojek lagi tadi. Kalau kita selalu memilih driver yang atau delivery yang paling murah, tapi ternyata setelah naik ke dalam mobilnya ternyata mobilnya bau atau mungkin ternyata drivernya kurang sopan, terus kita menyalahkan platformnya misalnya. Ya nggak bisa juga begitu juga karena kita sendiri yang mendidik supaya mereka mendapatkan atau menerima uang yang murah gitu sebetulnya. Jadi kira-kira begitu. Ini Bu Ade udah balik belum ya? Udah. Nah, udah balik. Ini sepertinya pertanyaannya di DM Bapak ya, banyaknya. Iya, nih banyak nih. Iya. Boleh nggak apa-apa Pak, dijawab aja dulu, dirangkum dulu beberapa pertanyaannya. Bagaimana caranya tapi sesuai passion. Nah, ini juga menarik nih, tapi ini udah terkait mungkin udah di luar ini ya, lebih ke arah ke startup ya. Pak Edi membangun bidang bisnis pada fokus ke uang dan lebih fokus ke visi dan impact-nya. Menurut Bapak, bagaimana cara kita bisa menemukan tujuan dan impact apa yang ingin kita berikan ke sekitar kita, tapi masih sesuai passion dan realistik? Nah, ini sebetulnya... luar biasa. Wah, luar biasa nih, benar-benar luar biasa. Ini mungkin aku mau ngasih analoginya itu sesuatu yang harusnya kalau kita, harusnya nih ya, take away daripada hari ini, aku pengen kalian jadi lebih aware. Mencari sebetulnya apa sih what you guys really like to do sebetulnya. Karena dengan membuat sebuah pemikiran atau awareness ini akan membuat kalian akan jadi jauh lebih terbuka. Nggak usah jauh-jauh, masalah itu ada di sekitar kita semua. Nggak usah benar-benar membuat yang kayak, oh I want to build the next something on the metaverse gitu. Ya bisa aja, tapi harus dimulai dengan apakah itu benar-benar problem yang harus bisa diselesaikan dan benar-benar menjadi pain point terhadap sekitar kita, dan bagaimana ini bisa menjadi berkat buat mereka dan sekitar kita. Harus dimulai dari situ. Nah, sama kayak kita mau mencari apartemen atau mencari kos-kosan atau mencari rumah yang dijual. Kita mungkin bisa melewati jalan yang sama dari rumah ke sekolah setiap hari, tapi kita nggak sadar kalau ditanya ada berapa rumah yang terima kos-kosan selama kita melewati dari rumah ke sekolah. Mungkin kalian nggak akan sadar. Atau sesimpel kalau zaman dulu ada parabola ya di rumah ya. Berapa rumah yang punya parabola dari rumah sampai ke sekolah. Mungkin kalian nggak akan sadar. Kenapa? Kalian tidak pernah aware. Tapi begitu kalian aware, oh ternyata ada kos-kosan nih di daerah rumah ini. Terus kita sengaja mencari. Maka setiap kali kita jalan, kita lihat kiri, lihat kanan. Dan kita tiba-tiba bisa menemukan, oh ternyata ada 7 loh kos-kosan. Oh ternyata ada 30 rumah loh yang ada parabolanya dan lain sebagainya. Karena kalian aware. Jadi itu adalah take away yang kepingin aku kasih. Dengan kalian aware kalau membuat sesuatu itu harus membuat sesuatu yang impactful. Itu mulai sekarang mulailah dicari, mulailah lihat kiri kanan apa problem di sekitar kalian yang bisa kalian bantu, bisa kalian solve, dan tentunya dengan talenta yang kalian miliki bisa really make impact to the society. Oke. Ada lagi Pak pertanyaannya? Masih banyak banget sih sebetulnya sih. Masih banyak ya. Ini waktunya kan sampai jam 12 nih. Aku nggak tahu biasanya gimana? Apa bisa terus atau gimana nih? Paling enggak sampai 12.15 Pak, karena kita ada kegiatan. Oke.
Tapi ini sekali lagi luar biasa nih, serius. Ini benar-benar aku nggak nyangka ini teman-teman sangat sangat passionate sekali dan bisa menanyakan hal-hal yang sangat ini ya, sangat kritis pertanyaannya. Nah, apakah kita bisa melakukan stream di 2 platform atau lebih? Contohnya melakukan stream di TikTok dan di GoPlay berbarengan. Tentu saja, sebagai content creator, justru kalian tuh harus menggunakan semua platform yang ada untuk bisa menjadi successful, pastinya. Tapi harus tahu nih platform mana yang dipakai untuk apa. Misalnya, untuk creating, mungkin ini contoh paling simple, live-nya di GoPlay, live streaming, saweran, segala macam di GoPlay. Habis itu direkam, rekamannya ditaruh ke YouTube. Terus rekamannya dibikin audio only, ditaruh ke Spotify. Terus diedit kecil-kecil, ditaruh ke TikTok. Terus kita bikin 1 menitan, ditaruh ke Reel sebagai teasernya di Instagram. Ya sebenarnya semua bisa dipakai, sama aja. Jadi kita harus menunjukkan atau membuat sesuatu yang benar-benar bisa leveraging semua platform. Mungkin make money-nya di GoPlay paling banyak, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi itu semua harus di leverage justru. Apalagi kalau konten kita positif, apalagi kalau konten kita tuh bisa membuat impact buat banyak orang, pasti harus sebisa mungkin seperti itu. Wis, ada yang nanya lagi, apakah dalam perbisnisan seperti itu ada dibuat suatu hukum atau peraturan digunakan untuk mencegah apa yang ini pasti tentang investment dumping? Ada. Justru itu sebenarnya yang membuat pemerintah itu membuat peraturan seperti import bea cukai, seperti itu misalnya. Ada peraturan misalnya kalau dari luar negeri, kita tuh cuma boleh bawa barang $500 kalau nggak salah, ini don't quote me, aku nggak tahu peraturan aslinya, tapi kira-kira begitu kan. Mungkin kita sebagai orang awam selalu berpikir, ini gila ya pemerintah ya, ngapain sih ngasih-ngasih begituan? Kalau memang aku mau beli iPhone dari luar negeri ya nggak apa-apa. Sekarang pakai ada peraturan IMEI segala harus didaftarin, ribet banget sih gitu kan. Tapi kalau kalian benar-benar punya usaha jualan telepon, kalian akan menyadari kalau sebetulnya kalau enggak, ini tadi dapat investment dumping lagi dari perusahaan dari negara-negara lain. Dan ini yang mungkin topiknya nggak akan aku bahas detail di sini. Tapi sebetulnya kalau bisa dikatakan, ini adalah bentuk penjajahan secara digital. Penjajahan secara digital ini sesuatu yang mungkin kita nggak pernah sadar karena kita asumsinya sejak kecil diajari penjajahan itu adalah invasion, ada foreigner datang ke Indonesia, terus mereka melakukan penjajahan, pengambilan wilayah, terus kita jadiin kerja roti gitu misalnya. Tapi enggak, kalau kalian ingat, zaman dulu di Belanda itu waktu menjajah Indonesia itu bukan negara Belanda loh yang menjajah. Yang menjajah adalah VOC. VOC itu sebetulnya company, sebetulnya commercial company sebetulnya yang masuk Indonesia karena dia yang lihat, tanahnya subur, bisa buat rempah-rempah. Ayo kita bangun rempah-rempahnya semuanya, terus rempah-rempahnya diambil secara gratis atau paling murah sekali dari pekerja lokal di Indonesia dan dijual di negaranya mereka dan diputer-puter di Eropa dengan harga yang mahal. Siapa sih yang nggak mau punya bisnis yang modalnya gratis, tapi bisa dijual dengan harga mahal? Itulah yang terjadi, makanya mereka masuk, akhirnya bawa pasukan dan segala macam, terjadilah penjajahan secara 350 tahun, yang pada akhirnya menyebabkan kita jadi pekerja roti. Nah, sebetulnya hari ini nggak ada bedanya dengan Google, dengan Facebook, segala macam, dengan Instagram, dengan WhatsApp. Pernah nggak kalian ngomong-ngomong di WhatsApp tentang sesuatu, tiba-tiba di Instagram muncul iklannya? Misalnya gitu, kok dia bisa tahu gitu kita ngomongin seperti ini gitu. Nah itu sebetulnya sama aja, artinya kita sebagai penduduk Indonesia dimanfaatkan untuk uangnya doang, data kita dimanfaatkan yang pada akhirnya dipakai untuk memperkaya perusahaannya mereka yang nggak even ada di Indonesia. Adapun di Indonesia pun hanya untuk tim sales doang gitu kan. Nah hal seperti itu makanya pemerintah terus bekerja sama dengan kita para pelaku startup digital juga untuk membuat sesuatu yang mungkin seperti kayak ada peraturan kayak supaya mereka itu tidak bisa membayar pajak di Indonesia. Karena kalau enggak, uangnya itu dari masyarakat Indonesia diambil semua langsung lari ke negara lain tanpa bayar pajak sama sekali. Itu mah parah banget. Dan enggak-enggaknya kita bisa membayar pajak, meminta mereka membayar pajak supaya uangnya bisa kita pakai untuk membangun kita gitu. Jadi memang pasti akan ada peraturan-peraturan seperti itu. Gojek bekerjasama dengan platform lain seperti selain Tokopedia. Sekarang sebetulnya semua juga ada. I think di Shopee pun kalau mau pakai kosan juga bisa sebetulnya. Semua juga bisa sih, nggak masalah. Manusia pasti lebih suka yang murah. Wah, ini pertanyaannya dalam-dalam loh. Ini ibu-ibu gurunya pasti doing the right thing nih ya.
Anak-anaknya kritis. Kan manusia kan Benar-benar. pasti lebih suka yang murah. Kalau lebih fokus membantu UMKM, bagaimana sih orang nggak punya uang tapi pengen beli pasti ujung-ujungnya memilih yang paling murah? Enggak masalah. Gitu benar-benar nggak masalah. Memang pada akhirnya kompetitif harga itu pada akhirnya akan mencapai sebuah equilibrium. Artinya nggak mungkin harga itu lebih murah lagi karena nggak mungkin harga di bawah modal pasar. Ini assuming tidak ada investment dumping ya. Kalau tidak ada investment dumping dari negara kaya kayak Cina yang mendamping tiba-tiba semua jadi murah banget kayak 3.000 buat hijab ya, amin, itu sudah nggak bisa dilawan gitu. Tapi assuming tidak ada investment dumping, at some point persaingan harga itu ada batas bawahnya loh. Nggak mungkin cuannya itu lebih dijual lebih murah daripada harga modal, itu nggak mungkin sebetulnya. Pasti harus ada margin. Nah, setelah mencapai titik equilibrium seperti itu, maka persaingan berikutnya sudah bukan menjadi persaingan harga, tapi menjadi persaingan service sebetulnya. Bagaimana kita bisa memberikan service yang lebih baik lagi. Dan setelah persaingan service, eventually semua juga mendapatkan service yang bagus ya. Harga udah bagus, service udah bagus. The next frontier untuk di peperangan ini adalah competition di level logistik. Siapa yang bisa mendapatkan barang lebih cepat lagi? Itu yang sudah terjadi nih sekarang di Jakarta, namanya quick commerce, kalau istilahnya quick commerce atau dark store model, di mana kita buka aplikasi-aplikasi seperti Astro atau Banana atau macam-macam ya, udah cukup banyak di Jakarta, mungkin belum ada di Surabaya maupun di Malang, tapi itu mereka menjanjikan 10 minutes delivery. Jadi kita buka aplikasinya, kita beli apapun, kita submit bayar, di dalam 10 menit digaranti barangnya nyampe. Karena apa? Harganya sudah murah, terus servisnya juga udah bagus. The next frontier adalah the speed of delivery, logistik sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngomong masih ngomong di masalah harga, yang ujung-ujungnya harga yang paling murah, nggak masalah. Karena tadi, selama nggak ada investment dumping, eventually harga itu akan ada batas bawahnya sebetulnya. Untuk di GoPlay ada diferensiasi segmen, ada kok sebetulnya, tinggal masuk aja filter ke kategori. Apakah Gojek kedepannya akan buka semacam sekuritas? Sekuritas ini lumayan menarik nih. Jadi memang orang kayaknya tertarik dengan financial nih, si DM ini. Enggak sih, sebetulnya kita sebetulnya kalau kita ngomong sekuritas, mungkin bukan dari Gojeknya, tapi kita sebetulnya mempunyai bank, kalau kalian sadar, namanya Bank Jago, yang baru kita akuisisi sekitar 2 tahun yang lalu ya. Bank Jago itulah yang mungkin akan memberikan sekuritas services. Wih, ada guru sejarah ternyata nge-DM. Untung bener ngomongnya. Salah-salah. Ada DM lagi. Nah, yang ditakutkan menjadi content creator adalah hate comment. Apakah di GoPlay ada? Jadi kita beberapa komen, kata-kata memang kita sensor, dan mungkin sensor kita cenderung lebih strict daripada yang lain. Bahkan kadang-kadang kalimat yang kita bingung, ini aja kok disensor gitu kan. Ternyata memang itu kalau dikombin-kombin bisa mengartikan kata-kata yang negatif. Itu sudah bikin sensor semua dan tidak akan mungkin. Apakah ada promo atau diskon untuk pelajar dari pihak Gojek? Perihal banyak anak muda yang memakai aplikasi seperti Gojek dan lain-lain. Nah, ini juga kalian mestinya tahu. Promo atau diskon itu asal mulanya apa? Sebetulnya kalau promo itu di dalam dunia kita istilahnya adalah RPL. RPL itu ini sedikit mekanisme di belakang ya. Since ini kayaknya pertanyaan yang terakhir, jadi kayaknya agak sedikit dalam. Jadi untuk membuat contoh sebagai GoFood, ya, mekanisme di balik sebuah GoFood, bagaimana sebuah GoFood transaksi itu terjadi? Ada 2 elemen yang harus kita incentivize. 3 sebetulnya. Yang pertama, makanannya harus enak. Ya, at least lumayan lah. At least kelihatannya enak lah gitu ya, kita nggak tahu. Yang kedua adalah kita harus memberikan insentif terhadap customer supaya customer itu mau mencoba. Dan yang ketiga, kita harus memberikan insentif terhadap driver supaya mau ngambil makanannya dan mengantarkan ke customer. Nah, untuk membuat sebuah transaksi happen, itu ada namanya cost of transaction. Ya, membuat satu transaksi terjadi itu cost of transaction. Artinya kita harus ada elemen seperti promo yang kita ngomong sebagai RPL. Nggak tahu singkatannya apa ya RPL itu ya, kayaknya semacam kayak retention, loyalty, promotion, or something like that. Nah, RPL itu kita kasih untuk ke customer, itu berupa promo, diskon makanannya, dan lain sebagainya. RPL itu bisa berasal dari Gojek, bisa berasal dari merchant, atau kombinasi keduanya. Dan kemudian kita punya yang namanya driver incentive. Driver incentive itu adalah
Kalau driver mau ngambil makanan tersebut, kita akan memberikan mereka uang sebetulnya. Problemnya adalah ini menjadi sebuah dilema di mana kalau kita memberikan hari ini harga rate-nya kita untuk memberikan driver itu sekitar Rp2.000 per kilometer. Artinya, dan minimal 5 kilometer. Artinya semurah-murahnya sedekat-dekatnya kita order makanan, driver itu minimal mendapatkan Rp10.000. Minimal karena 5 kilo minimalnya. Jadi 2.000 kali 5 ya. Nah, on top of that, sebetulnya 2.000 kali 5 itu sebetulnya nggak cukup sebetulnya. Kalau kita lihat food delivery yang ada di Cina misalnya, food delivery yang ada di Cina itu mereka per kilometernya kira-kira 4.000. Nah, kalau mereka 4.000 dikali 5, itu mereka mendapatkan Rp20.000 per ordernya minimal. Itu baru bisa worth it buat drivernya. Tapi kalau kita naikkan itu ke 4.000, problemnya adalah orang akan berpikir, lah makanannya aja 20.000, masa drivernya fee-nya bayarnya 20.000 juga, nggak worth it banget sih, gitu kan? Pasti akan ada pemikiran seperti itu. Nah, kenapa di Cina bisa 4.000? Karena per basket size-nya pun juga udah tinggi, gitu. Makanya, nah, bagaimana caranya kita bisa mengincentivize supaya para pembeli makanan ini juga bisa aware dengan situasinya, supaya para pembeli makanan ini nggak cuma belinya satu makanan, tapi bisa 2 atau 3 sekalian per basket order, supaya bisa mengoptimisasi. Nah, ini adalah inovasi-inovasi yang harus kita berikan. Bagaimana kita bisa memberikan food order pooling, itu terjadinya di logistik ya. Makanya kalau kalian notice ada yang namanya same day, ada yang namanya instan. Same day itu artinya kita nge-pool jadi satu. Jadi beberapa orang kita pool jadi satu, beberapa order di daerah tertentu, jadi cuma satu driver doang yang ngambil sekali jalan, ngambil, nganterinnya pun juga sekali jalan. Jadi dengan demikian kita bisa mengoptimisasi sekali jalan itu. Itu semua sudah dilakukan semua dengan machine learning dan dengan AI di belakang layar, supaya semua teroptimisasi. Di food pun juga sama. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong mengenai promo atau diskon itu, kita harus sadar dulu nih, promo ini asalnya dari mana dan intensinya untuk apa? Apakah untuk mengincentivize pelajar untuk membeli atau mengincentivize driver untuk membeli? In the ideal world, sebetulnya harusnya nggak ada promo sama sekali supaya driver itu juga terincentivize, supaya merchant juga bisa sustainable sehingga terus continue bisa producing. Tapi that's not gonna happen. Itu hanya di ideal world. Makanya dari situ kita selalu berpikir gimana caranya supaya customer happy, supaya merchant happy, supaya kita sebagai platform juga nggak mati, dan supaya driver kita lebih makmur. Dan itu nggak gampang. Jadi memang menemukan balance di situ tuh yang memang paling gampang, paling susah sebetulnya. Oke, jadi ngasih promo itu nggak ada pertimbangannya, nggak jauh, panjang aja, gitu ya. Panjang. Gitu. Oke, sepertinya mungkin sampai di sini aja kali ya Pak ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang GoPlay, kalau saran Bu Ade ya silakan di-download saja. Harusnya biasanya aplikasi kayak gitu kan user friendly ya. Jadi harusnya kalau mau cari tahu penggunaannya gimana, manfaatnya seperti apa, harusnya lebih gampang. Dan Ibu rasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis ini, kalian juga akan cukup kritis juga dalam penggunaannya, seperti itu. Oke. Dan mungkin kalau mau di-poll, pertanyaannya mungkin bisa ke Bu Ade ini atau ke siapa di sini yang bisa. Nanti bisa disampaikan ke tim kami, mungkin kita bisa memberikan tim untuk membantu mungkin dari sisi onboarding. Kan kita sebetulnya sekarang ini masih dalam limited ya, artinya kita belum buka onboarding secara publik, tapi kita happy banget untuk onboard teman-teman di sini kalau emang mau gitu. Jadi kita bisa memberikan special access lah. Oke, karena sepertinya pertanyaannya cukup kritis ya, jadi kan bisa juga saling membangun kan pendapat dari user kan artinya bisa membangun aplikasi itu menjadi lebih baik gitu. Oke, Pak Edi, mungkin untuk closing statement-nya mungkin bisa dikaitkan juga terkait dengan remaja di era digital, sama tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu gimana caranya, kan tadi Bapak cerita tentang proses membangun startup dan sebagainya, pasti ada jatuh bangunnya. Nah ini lebih relate nih sama mereka, proses jatuh bangun, gagal, bagaimana melihat bisnis itu ada struggle-nya, nggak hanya tentang cuannya, ada positif impact-nya untuk orang lain seperti itu. Nah itu bisa kasih closing statement untuk teman-teman Dempos. Ya, pastinya sih tadi yang ada beberapa take away yang mungkin aku akan summarize. Yang pertama memang fokus ke apa impact, fokus untuk menjadi berkat. Kita harus ingat kalau talenta yang kita kasih pernah mungkin beberapa karena di sini mungkin di Depo tuh Katolik kan harusnya kan ya? Iya, betul. Nah,
Jadi harusnya kan pasti pernah nih dengar-dengar enggak-enggaknya pernah lah terekspos dengan perumpamaan tentang talenta. Satu, ada yang dikasih satu, ada yang dikasih tiga, ada yang dikasih lima gitu kan. Itu sebetulnya it's not about siapa yang lebih pinter atau siapa yang lebih cupu, bukan gitu sebetulnya. Itu lebih ke arah untuk menjelaskan kalau setiap orang itu mempunyai talenta yang berbeda-beda dan uniquely define who we are. Persis. Dan cuma ada kita di dunia ini yang mampu sebetulnya, yang mempunyai spesifik talenta yang nge-define who you are. DNA itu kombinasinya itu, kalau kita nyari permutasinya itu atau kombinasinya itu sudah benar-benar berapa triliun gitu secara kombinasi gitu. Sedangkan manusia di dunia hanya 7 billion. Artinya bisa dipastikan every one of you are very unique sebetulnya. Dan karena everyone kan dan karena semuanya itu mempunyai talenta yang unik, kita harus tahu kalau kita semua dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain dan harus do something amazing in our life. Nah, itu sebetulnya kenapa kita harus mencari tahu apa sih sebetulnya calling-nya kita tuh, apa sih panggilan kita, dan kenapa kita harus melakukan seperti itu. Jadi jangan sampai hanya berpikiran mencari cuan. Ya, itu yang terjadi. Itu yang mungkin yang aku tadi sharing dari awal. Banyak cerita-cerita yang mungkin nggak cukup aku ceritain semua di sini, tapi pada intinya semua kegagalan yang aku lakukan, itu bisa dikatakan ada 30-40 startup kali yang aku bikin gagal semua gitu kan. Mungkin yang tertulis di media hanya 4-5 yang exit sukses, yang hanya media hanya tertarik yang begituan. Tapi dari semua yang gagal itu semua clear gitu, karena waktu itu aku masih naif dan benar-benar mengejarnya adalah cuan semuanya. Gimana caranya cuan. Bahkan tidak jarang juga menggunakan segala cara untuk mendapatkan cuan tersebut gitu kan. Dan itu yang jadi gagal semua lah, basically nggak bisa sustain semuanya. Mungkin dapat cuan dikit here and there, senang, tapi pada ini nggak bisa sustain. Nah, itulah yang sebetulnya yang aku pingin share ke kalian semua, adalah mengejar passion, mengejar mimpi supaya bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi jangan cuma melihat apa yang sekitar kita atau mana yang opportunity, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Mungkin kalau mau aku tutup dengan sebuah ayat my favorite, sebetulnya adalah Matius 5:16, yaitu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu aja. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Ini sangat membuka cakrawala berpikir tentang digitalisasi, tentang melihat aplikasi. Ini kalau saya bisa simpulkan dikit tentang dari tadi kan kita ngomong sebenarnya kita nggak promoin Gojek sama GoPlay ya, tapi sharingnya ternyata ada hal-hal yang menjadi dasar ketika aplikasi itu dibuat, ketika startup itu dibangun, bisnis itu dibangun, itu ada goalnya tersendiri yang yaitu bukan hanya sekedar materinya saja, tapi bagaimana berdampak untuk orang lain. Terima kasih banyak Pak Edi, saya mewakili dari SMA Dempo, dari Dempors, dari Bapak Ibu Guru semua mengucapkan terima kasih. Sharing kita kurang lebih 1 jam lebih ini sangat bermanfaat, dan saya harap juga bermanfaat untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Karena dengan era digital yang saat ini, kita pun bisa bertemu dan sharing, berbagi ilmu, bermanfaat untuk orang lain tanpa bertatap muka langsung ya. Kita nggak pernah ketemu langsung. Akhirnya internet itu salah satu manfaat positifnya ya seperti ini gitu. Oke, teman-teman, untuk Dempor semuanya di kolom chat sudah diberikan evaluasi kegiatan untuk hari ini ya. Silakan boleh langsung diklik dari kolom chatnya dan diisi. Kemudian jangan lupa tugas literasinya untuk membuat refleksi 3-5 kalimat ya, kalau Bu Ade nggak salah ya. Itu di GC perwaliannya ya. Silakan dituliskan, kalau ada pertanyaan boleh dititipkan juga di situ ya. Jadi silakan dititipkan saja di GC perwaliannya itu, nanti mungkin bisa dirangkum dan disampaikan seperti itu. Oke, nah ini sebagai kenangan, karena kita nggak tahu nih kapan lagi Pak Edi di tengah kesibukannya bisa memberikan materi di SMA Dempo lagi, kita akan foto bersama. Jadi silakan teman-teman yang kameranya off, boleh dinyalakan. Kemudian Bu Ade minta tolong ini karena Bu Ade tadi terlalu fokus sama penjelasannya Pak Edi, ini nggak lihat kalau ternyata ada beberapa yang menggunakan background ya. Nah kalau backgroundnya ada, kalau nggak salah tadi backgroundnya
GoFood ya kalau nggak salah. Mau makan enak pesan GoFood katanya kalau nggak salah tadi ada yang kayak gitu ya. Lebih Oke, happy nggak pesan apa-apa. GoFood katanya. Oh iya, lebih happy pesan GoFood. Oke, silakan boleh dinyalakan kameranya. Nah, itu punyanya siapa itu? Punyanya Gilbert. Nah, ini orangnya udah nampak nih. Silakan kameranya dinyalakan, nanti akan di screenshot sama Bu Vita. Baik, saya bantu. Oke, untuk halaman pertama silakan dipersiapkan. Berikutnya untuk halaman yang kedua. Halaman yang ketiga. Halaman keempat. Halaman kelima. Halaman keenam. Halaman ketujuh. Halaman ke-8. Halaman ke-9. Sepuluh. Sebentar ya, ini cukup banyak antusiasnya. Halaman ke-11. Baik, yang menyalakan kameranya sampai halaman ke-11 saja Bu Ade, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vita. Oke, teman-teman sekali lagi diharapkan untuk mengisi evaluasi kegiatan hari ini ya. Linknya ada di kolom chat, sudah diberikan oleh Sensei Ajeng. Kemudian jangan lupa untuk tugas literasinya di GC Perwalian. Oke, sekali lagi Pak Edi, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya untuk diberikan kepada SMA Dempo, berbagi ilmunya kepada kita semua di tengah kesibukannya. Saya yakin pasti sibuk sekali, dan apalagi ini weekend ya, harusnya mungkin mengganggu waktunya bersama keluarga. Kami harapkan semoga GoPlay-nya, Gojek-nya, semuanya bisa semakin sukses, semakin berjaya, dan pastinya semakin bermanfaat untuk Indonesia. Dan semoga Bapak juga diberikan kesehatan bersama keluarga dan kedua anaknya, seperti itu. Dan Amin. Semoga ada kesempatan buat main-main ke Dempo ya Pak ya. Semoga pandeminya segera berakhir, jadi kita bisa tatap muka langsung, mungkin bisa ada talk show seri yang kedua mungkin ya di Dempo, seperti itu. Oke, kita akan akhiri dengan doa bersama kepada Bu Vita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak Ibu Guru, Pak Edi, dan teman-teman sekalian, marilah kita mengakhiri acara talk show pada siang hari ini dengan berdoa. Doakan sepimpin secara Katolik, Bapak Ibu, dan teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur ya Bapa atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terlebih pada siang hari ini kami dapat mendengarkan talk show yang sungguh luar biasa dari Bapak Edi. Semoga dari talk show ini kami bisa mengambil sisi baik dari setiap digitalisasi yang saat ini dapat kami rasakan, dan tentunya kami bisa mengambil bagian dalam era digital ini untuk membangun dan menanggapi tantangan zaman. Bapak, kami juga berdoa untuk setengah hari, untuk aktivitas kami yang masih tersisa. Semoga apapun yang kami lakukan sungguh berkenan kepadamu, menjadi berkat untuk sesama kami, dan demi kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Doa yang kurang sempurna ya Bapa, kami satukan dengan perantaraan Putra-Mu sendiri, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang.